Pasien setelah kena serangan jantung sering bertanya, "Dok, saya sudah dipasang ring. Kolesterol saya juga normal selama ini. Terus kenapa saya mesti minum obat statin penurun kolesterol seumur hidup?" Itu yang mau kita bahas di video ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya, Dr. JJ. Video ini saya beri judul, Mengapa Setelah Serangan Jantung Harus Minum Statin. Nah, ini adalah, ya katakan mini seri ini video ketiga ya, kita ngobrol soal statin. Di video pertama saya sudah bahas tentang mekanisme kerja statin, lalu video kedua kemarin saya sudah bahas tentang perbedaan dari 3 obat statin yang paling sering ada di pasaran, simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Di video ini saya bahas satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pasien yang sudah kena serangan jantung. Ya, pasien-pasien ini merasa yang pertama kan sudah pasang ring. Yang kedua, kan kolesterol saya dari dulu juga normal. Lalu kenapa dokter jantungnya mengatakan ini mutlak wajib minum obat statin, obat penurun kolesterol atau obat penurun LDL seumur hidup. Nah, kita jelaskan ya. Yang pertama saya harus memberi pemahaman dulu soal stent ya, pasang ring dengan si proses penyakit jantung koronernya. Nah, memang orang yang serangan jantung tersumbat di salah satu titiknya, ini katakanlah ini pembuluh darahnya, lalu di sini ada plak begitu, lalu plaknya ini pada saat serangan jantung mengalami robekan, plaknya robek, lalu robekannya itu akhirnya menyebabkan terjadi darah menggumpal. Saya gambarkan darah menggumpal ini tiba-tiba tersumbat. Ya, tiba-tiba tersumbat, inilah serangan jantung. Lalu ini sudah ditangani, dipasang ring. Pasang ringnya di mana? Ya di titik yang tersumbat ini. Katakanlah ini yang hijau saya pasang ring di sini, ini dipasang ring. Pertanyaannya, setelah pasang ring aliran darahnya normal kembali? Ya, normal kembali. Ini aliran darahnya menjadi normal kembali. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah penyakitnya, si penyakit jantung koronernya menjadi hilang setelah dipasang ring? Tidak. Ring ini cuma satu titik ini saja, di satu titik yang ada sumbatan. Tapi sebetulnya pembuluh darah koroner itu kan seperti jalan raya, instalasi jalan yang panjang. Yang timbul masalah cuma satu titik, itu yang diperbaiki. Tapi di sepanjang jalan itu masih ada kemungkinan, masih ada penyakit jantung koroner atau plak-plak yang lain, atau proses penyakitnya memang mengenai keseluruhan dari sistem pembuluh darahnya. Jadi sekali ini saya mesti penjelasan soal ini dulu karena ini banyak yang selalu salah paham. Udah pasang ring, dikira sudah sembuh. Pada serangan jantung, ring hanya membuka si sumbatannya. Ya, jelas soal ini ya. Nah, yang kedua soal pasien yang sudah kena serangan jantung adalah masalah kategori resiko si pasien. Otomatis seorang pasien yang sudah kena serangan jantung, dia masuk dalam kategori very high risk. Yang very high risk itu resikonya sangat tinggi. Apa sih maksudnya resiko sangat tinggi? Dia beresiko sangat tinggi untuk terkena serangan jantung kembali di kemudian hari. Ini pasien sudah terbukti, tanda petik ya, pertahanan si pembuluh darahnya sudah pernah dikalahkan oleh penyakit sehingga ambruk ya, katakan seperti kita menjaga jembatan supaya jangan ambruk, tapi ini sudah sekali terbukti ambruk. Nah, kita tentu akan lebih waspada bahwa di kemudian hari kemungkinan ambruk kembali akan sangat tinggi kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah dan memperbaikinya. Makanya dia masuk kategorinya adalah very high risk. Dan untuk penanganan pasien very high risk di masalah jantung ini, salah satu indikatornya bahwa kita bisa meredam resikonya adalah dengan cara target LDL-nya diturunkan serendah mungkin. Selama target LDL-nya tidak mencapai target yang kita tetapkan, maka itu resikonya tetap tinggi. Nah, targetnya oleh karena itu dipatoknya sangat rendah, yaitu 55 mg per desiliter. Harus lebih rendah dari ini. Pada pasien-pasien yang tidak high risk, target LDL-nya boleh 100 ya, di bawah 100. Bahkan kalau orang masih muda, LDL sampai 115 bahkan sampai 130 juga tidak dipersoalkan. Pasiennya ini yang biasa ya 100. Kalau pasiennya resiko tinggi, targetnya 70, di bawah 70. Nah, tapi pasien yang sudah serangan jantung, karena dia masuknya resikonya
very high risk, resiko sangat tinggi, maka kita wajib LDL-nya harus diturunkan sampai di bawah 55 mg per desiliter. Jadi ini sekali lagi ini patokan untuk menilai apakah kita sudah berhasil meredam resiko dari kemungkinan terjadi lagi serangan jantung di kemudian hari dengan cara melihat satu angka sederhana LDL. Bukan berarti ini satu-satunya angka, jangan salah paham. Tapi ini salah satu angka yang sangat mudah dijadikan patokan untuk dinilai dari waktu ke waktu apakah sekarang kondisinya ini cukup terkontrol atau tidak. Sama seperti tadi kita lihat jembatannya udah roboh, lalu kita mau memantau dari waktu ke waktu apakah jembatan ini di kemudian hari jangan sampai roboh lagi, itu kita pakai patokan salah satu indikator untuk menentukan resikonya seberapa tinggi. Kalau di pembuluh darah jantung, LDL-nya. Nah ini LDL ini obat utama, obat pilihan pertama untuk menurunkan kadar LDL sampai segini ini adalah statin. Nah itu sebabnya pada pasien yang sudah serangan jantung, otomatis statin harus diberikan karena pada umumnya walaupun kadar LDL-nya tidak terlalu tinggi, jarang orang yang kalau tanpa obat bisa mencapai target LDL di bawah 55. Jadi harus diberikan obat golongan yang penurun LDL, dalam hal ini adalah statin. Itu alasan pertama kenapa pasien yang sudah serangan jantung harus minum statin. Alasan kedua harus minum statin adalah untuk namanya stabilisasi plak. Nah ini saya jelaskan ya, stabilisasi plak. Begini, di pembuluh koroner tadi kan ada plak. Yang membuat serangan jantung adalah plak ini mengalami robekan. Plak yang mudah robek itu kita sebut plak yang tidak stabil. Pada pasien yang sudah kena serangan jantung berarti sudah terbukti bahwa plaknya tidak stabil sehingga pecah. Dan itu sudah terjadi, plaknya pecah sampai akhirnya kena serangan jantung. Nah, jadi yang kita harus lakukan untuk mencegah kejadian berikutnya adalah stabilisasi atau menstabilkan si plak ini. Plak ini harus distabilkan supaya jangan pecah lagi di kemudian hari. Bagaimana cara menstabilkan plak? Ini begini. Jadi si plak ini, kenapa dia tidak stabil? Karena, saya pakai hijau ya, ini plak ini sebetulnya yang merah ini adalah kolesterolnya. Ini inti lemak yang lembek dan mudah robek. Tapi plak ini sebetulnya di bagian luarnya ada yang kita sebut sebagai kapsulnya. Ya, saya sebut sini kapsulnya. Kapsulnya ini terdiri dari jaringan ikat. Makin tipis kapsulnya, makin tidak stabil kalau kapsulnya tipis. Ya, makin tebal kapsulnya, makin stabil. Nah, ternyata statin adalah salah satu obat sangat penting yang bisa mempertebal dari si kapsulnya itu. Itulah yang dilakukan oleh statin untuk menstabilkan plak. Jadi kalau kita berikan obat statin, ini pelan-pelan ini nanti walaupun plaknya tidak mengecil, tapi komposisi dari yang hijau ini ya, ini komposisi dari si kapsulnya itu tambah lama tambah tebal. Apa akibatnya kalau kapsulnya tambah tebal? Tidak mudah robek atau artinya plaknya menjadi stabil. Jadi alasan kedua kenapa pasien yang sudah serangan jantung, sekali lagi kalau sudah kena serangan jantung artinya pernah kejadian plaknya tidak stabil. Jadi sekarang kita bertujuan membuat plaknya menjadi stabil. Artinya apa tadi? Stabil itu artinya kapsulnya dipertebal. Dan ini sudah terbukti bahwa obat statin ini selain tadi bisa menurunkan kadar LDL, juga bisa menstabilkan plak. Itu alasannya. Masih soal plak yang tidak stabil itu tadi, ada alasannya kenapa plak bisa sampai tidak stabil adalah suatu kondisi yang disebut inflamasi. Inflamasi itu proses peradangan. Jadi kalau pembuluh darahnya ada proses peradangan, itu seperti mengikis si dinding dari plak ini. Ini inflamasi ini mengikis dindingnya sehingga menjadi tipis, sehingga menjadi tidak stabil, sehingga mudah nanti akhirnya menjadi robek. Apa tadi prosesnya namanya inflamasi. Nah, kalau lihat lagi video tentang statin yang awal saya jelaskan bahwa statin juga ternyata memiliki efek anti-inflamasi, menurunkan kondisi inflamasi. Itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian statin ternyata menurunkan kadar HSCRP. HSCRP ini petunjuk inflamasi dalam tubuh. Nah, statin punya efek
efek antiinflamasi, sehingga dengan ditekannya proses inflamasi ini juga kita meredam proses yang menyebabkan plaknya menjadi digerus begitu. Plaknya jadi diredam proses yang menyebabkan plaknya menjadi tidak stabil. Jadi sekali lagi ini berhubungan juga dengan stabilisasi plak, tapi dalam pengertian dia meredam proses inflamasi yang menyebabkan penggerusan dari si kapsulnya ini, ya. Nah, ini juga dibuktikan dalam salah satunya saya ambil ya, namanya Prove It, ya, Prove It TIMI 22 trial. Dalam penelitian ini satu golongan dikasih obat statin yang dosis biasa standar, yang satunya dikasih statin yang lebih tinggi sehingga kadar LDL-nya diturunkan lebih jauh lagi, dan ternyata terbukti bahwa semakin diturunkan kadar LDL-nya semakin jarang kejadian nanti kena serangan jantung ulang. Jadi di sini sebetulnya pemberian statin pada pasien yang sudah serangan jantung adalah untuk pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder artinya mencegah supaya pasien yang sudah pernah kena serangan tidak kena serangan ulang di kemudian hari. Nah, ini sangat penting. Karena kalau pasien sudah pernah kena serangan, sekali lagi ini kayak pertahanannya pernah kebobolan. Tentu pasien seperti ini harus kita perlakukan lebih ketat. Karena sudah pernah kejadian kebobolan. Harus dipertahankan lebih ketat supaya di kemudian hari jangan sampai kebobolan lagi. Dan itu dibuktikan dalam penelitian ini bahwa diberikan dosis obat statinnya justru intensitasnya lebih tinggi. Dan dengan ditingkatkan intensitas statinnya, kejadian serangan jantungnya menurun. Ya, jelas di sini ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah jelas sekali kenapa, ya, kita sudah menjawab pertanyaan kenapa pasien kalau sudah kena serangan jantung, walaupun sudah dipasang ring, walaupun kadar kolesterol atau LDL-nya katakanlah normal-normal saja, kok dokter tetap mengharuskan minum statin. Kita sudah tahu sekarang alasannya. Ya, di episode berikutnya kita masih akan tetap bicara soal statin, dan saya akan bahas kenapa saya percaya dengan statin. Nah, teman-teman tahu di media sosial banyak sekali kontroversi soal statin, dan banyak orang yang takut minum statin atau bahkan menyebutkan statin itu tidak baik atau berbahaya buat pasien atau buat kesehatan. Tapi saya akan bahas kenapa saya atau dokter jantung pada umumnya tetap percaya kepada statin. Nah, teman-teman yang suka dengan edukasi seperti ini boleh di-subscribe seputar jantung dan juga boleh share kepada teman-teman yang lain, dan kita jumpa lagi di video mendatang. Salam jantung sehat.